tentang forum komunikasi komite sekolah seprovinsi Kuarta. Baik. Demikian, Pak. Baik. Yang kedua ada Ibu Delis SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMKN 1 Tanjung Pinang. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Baik. Yang ketiga beliau adalah Ibu Nancy Melawati SE. Selaku Sekretaris Forum Komunikasi Komite Sekolah Provinsi Kuarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini. Baik pemirsa TVKP, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, ingatkan kembali bahwa program Bincang Cerdas merupakan dialog interaktif di mana pemirsa di rumah dapat langsung berinteraksi dan juga bertanya-tanya, berkomunikasi melalui line telepon di 0714430020. Sekali lagi line telepon 0771443020. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dengan 3 narasumber kita pada malam hari ini, kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Baik pemirsa, bersama saya dan juga 3 narasumber kita dan kita akan membahas mengenai peran komite sekolah dalam pengembangan pendidikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kita akan langsung aja berbincang ya Pak ya? Iya Mbak. Iya. Baik, tadi kan kita berbicara tentang peran komite sekolah. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit komite sekolah itu sebenarnya apa sih Pak? Komite sekolah, baik Mbak Lolita. Awalnya berdirinya komite ini adalah berawal dari POMP tadinya, kemudian berubah menjadi BP3 dan selanjutnya undang-undang itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu bahwasanya komite sekolah itu adalah sebuah lembaga mandiri di mana didirikan kemudian dibentuk dengan tujuan untuk sebagai memberikan arahan, kemudian juga sebagai di situ fungsinya pengontrol, pengawas, kemudian menyumbangkan tenaga baik itu secara pikirannya maupun sarana prasarana pendampingan, kemudian satu lagi adalah pengawasan atau juga evaluasi dalam tingkat satuan pendidikan tersebut. Kemudian kalau kita bicara selanjutnya lagi, komite sekolah itu juga bisa diartikan sebagai lembaga yang independen, ya, kemudian mandiri, kemudian non-profit, kemudian juga non-politis. Artinya apa? Bahwasanya komite sekolah itu tidak ada hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah manapun. Artinya tidak ada hubungan dengan dinas pendidikan kabupaten kota atau lembaga pemerintah lainnya. Jadi memang murni tujuannya itu adalah untuk sebagai jembatan antara masyarakat dan satuan pendidikan itu sendiri, seperti itu. Baik, berarti untuk komite sekolah ini setiap tingkatan pendidikan ada berarti ya? betul Pak, ada. Nah, Bapak di sini kan sebagai ketua di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 itu bahwasanya ada namanya Propernas kan, Program Pembangunan Nasional itu tahun 2000 sampai 2004. Nah, di sana itu Undang-Undang 25 tahun Nomor 25 tahun 2000 itu kan jelas bahwasanya selaras dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah kita ya. Di sana bahwasanya daerah itu memposisikan bahwa untuk satuan tingkat pendidikan itu merupakan wewenang dan tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Jadi artinya kedepannya itu pendidikan itu tidak lagi bermuara kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, tapi lebih kepada masyarakat dalam community itu sendiri sesuai dengan prinsip MBS, manajemen berbasis sekolah ya Bu ya, school based management dan juga community based participation. Di situ ada masyarakat di dalamnya, sehingga diharapkan ke depannya keberhasilan pendidikan itu sendiri tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga seluruh yang ada di lingkungan sekolah itu termasuk masyarakat itu sendiri. Sebenarnya itulah latar belakang awalnya berdirinya itu tadi. Baik, nah ini untuk Ibu Delis ini SMK Kepala Sekolah SMK 1 Bu ya. Nah ini untuk forum komunikasi komite sekolah itu sendiri yang ada di SMK 1 seperti apa Bu? Apakah sudah bersinergi dengan sekolah atau seperti apa? Terima kasih. Kita memang lingkungan pendidikan tidak terlepas daripada peran komite sekolah karena untuk pelayanan pendidikan itu kita dibantu oleh pemerintah pusat, daerah, kemudian orang tua. Nah, orang tua inilah yang bergabung dalam komite sekolah itu. Jadi perwakilan dari orang tua yang ditunjuk sebagai ketua komite nanti bersinergi dengan pihak sekolah. Apapun kegiatan sekolah kita selalu bekerja sama. Kemudian dalam hal apapun, baik masalah pendanaan, kemudian
pemikiran, kemudian bantuan-bantuan yang dalam bentuk lainnya yang kita harapkan untuk selalu mendukung sekolah dalam program yang kita canangkan. Baik. Berarti sejauh ini sudah untuk SMK 1 itu sendiri sudah bersinergi ya antara Insya Allah komite kami sekolah selalu bersinergi dengan ketua komite, kemudian beliau Bapak Komite selalu mendukung kegiatan kita, selalu membantu apa yang kita butuhkan. Beliau selalu menyumbangkan pikiran, tenaga beliau untuk kemajuan sekolah. Jadi sebenarnya komite itu kan untuk peningkatan mutu dari layanan mutu yang ada di sekolah. Jadi kita memang tidak terlepas. Ada yang sudah paham, ada mungkin yang hanya sebatas saja paham mengenai komite sekolah, mungkin perannya yang lebih detail lagi seperti apa itu Pak? Jadi perannya yang lebih spesifik gitu ya. Nah, jadi komite sekolah ini terbentuk dari beberapa unsur Mbak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya tidak semuanya dari wali murid, namun juga dari pemerhati pendidikan, kemudian juga dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada juga dari majelis guru. Tapi majelis guru ini khusus yang dilibatkan di dalam komite namun bukan sebagai bendahara. Baik, silakan Ibu. Oke, peran komite sekolah sebenarnya itu yang kita mengerucut lagi itu sebenarnya ada 4 Mbak. Yang pertama itu sebagai advisory agency ya, di mana di sini memberikan arahan begitu ya kepada sekolah. Macam-macam nanti contohnya bisa kita lihat apa yang kita kira-kira bisa dilakukan di peran ini. Kemudian peran yang kedua komite sekolah itu adalah sebagai support agency ya, jadi menyupport sekolah dalam bentuk apa saja, baik tenaga, pikiran maupun melakukan pendampingan secara pendanaan begitu. Kemudian ada lagi yang namanya peran komite sekolah itu sebagai controlling, jadi mengontrol, melakukan pengawasan termasuk evaluasi terhadap guru-guru, kinerja guru terutama yang didanai oleh komite sekolah. Kemudian satu lagi ada namanya mediator. Nah, mediator kita tahu semua ya, bahwasanya komite sekolah itu melakukan fungsi sebagai mediator, jembatan antara masyarakat, warga sekolah, kemudian pemerintah selaku eksekutif, barangkali di situ di dalam lingkungan atau satuan pendidikan itu sendiri. Jadi ada 4 fungsi penting sebenarnya komite sekolah. Spesifiknya tadi sudah dijelaskan sama Bapak. Baik, itu lebih detail atau lebih mengerucut lagi ya Bu ya. Baik, nah ini tadi udah dijelaskan Pak Bambang bahwa komite sekolah ini kan tidak hanya perwakilan orang tua murid saja, bahwa ada alumni, ada OSIS juga terlibat, itu bahkan guru-guru. Nah itu Bu Delisbeth, untuk guru-guru apakah seluruh guru atau mungkin ada perwakilan yang mungkin dipilih berdasarkan apa gitu? Untuk guru yang masuk ke dalam komite sekolah? Biasanya kalau guru yang kita libatkan itu adalah guru yang menjadi orang tua dari siswa yang maksudnya dia guru di sekolah itu, kemudian anaknya bersekolah di situ. Nah, itu jadi sebagai perwakilan dari seluruh komite kawan-kawan biasanya menyampaikan ide kepada sekolah. Di komite sekolah itu apakah sama untuk anggotanya atau memang ada sesuai kebutuhan? Ya, baik. Jadi gini, kita kembali dulu bahwasanya untuk keanggotaan komite sekolah ini sebenarnya itu kan diangkat oleh mereka-mereka yang kompeten di bidangnya, gitu ya, diangkat oleh beberapa elemen, ada dari guru, orang tua, segala macam. Nah, untuk keanggotaan itu sendiri, sebenarnya komite sekolah ini tidak harus dari guru. Boleh dari guru, tetapi bukan bendahara, tadi sudah dikatakan. Kemudian ada lagi stakeholder di lingkungan pendidikan itu. Kemudian tokoh masyarakat, dewan pendidikan, pemangku kebijakan, itu juga bisa jadi anggota komite sekolah. Nah, kalau untuk jumlahnya sebenarnya gini Mbak, tidak sama di setiap sekolah. Jadi di dalam ADART itu kan terjelas bahwasanya komite sekolah itu bisa dibentuk atau sudah bisa dibentuk ketika ada 1 ketua, ya kan, kedua bendahara, ketiga sekretarisnya ada, keempat itu ada bidang-bidang lain yang memang dibentuk dianggap perlu seperti itu. Jadi misalnya dalam suatu daerah lingkungan sekolah, misalnya ada 1 yayasan, ada SD, ada TK, ada SMP, ada SMA. Di situ tidak harus ada setiap tiap satuan itu tidak harus ada 1 komite, tapi bisa dalam 1 lingkungan itu 1 saja komite sekolahnya untuk mewakili beberapa yang ada di situ, seperti itu. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah itu masing-masing. Iya, betul. Baik, nah ini untuk di Bu Delisbeth, untuk di SMK Negeri 1 itu sendiri ada berapa tuh Bu jumlahnya anggota untuk komite sekolah?
Kalau anggota sih banyak ya. Saya 7 kalau nggak 9. Tapi kalau untuk pengurus ya maksudnya. Pengurus. Ya, Pengurus ya. Iya, Ada Pak. ya 7 ada 7. 7 ya, itu termasuk mungkin tadi ada Ibu Nancy jelaskan Iya. bahwa ada bidang-bidangnya yang memang Betul. sesuai dengan kebutuhan ya Bu ya. Kalau untuk di SMA sendiri, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, kami sudah kegiatan ini dua periode kepengurusan komite. Karena komitenya ada batas waktunya Mbak, jadi akan selalu diadakan pemilihan setiap 3 tahun sekali. Jadi kami masa baktinya 3 tahun, jumlah kami 9 di SMA 1 Tanjung Pinang 9 ya. baik, kita akan Kenapa ganjil mungkin umumnya seperti itu di AFR Jadi 7, 9 gitu, 7 Pak. atau 9 sesuai dengan jumlah muridnya. Tentunya kalau seperti SMA Negeri 1 Tanjung Pinang maupun SMK memang cukup banyak muridnya, biasanya 9 7 atau 9 demikian. untuk pengurus ya, Iya. untuk anggota mungkin Pengurus. Kalau anggotanya ya tidak terbatas mungkin ya. semua anggota. Semua termasuk dalam Jadi anggota. semua wali murid juga Anggota. itu menjadi Anggota anggota dari komite ya. komite. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita tahan sejenak ya Bu ya. Baik, pemirsa TV Kepri, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini.